Selamat pagi, salam luar biasa dimanapun mitra 3i berada. Perkenalkan, nama saya Kuan Chen. Pada kesempatan ini saya khusus membahas investment yang ada di 3i Network. Produk 3i merupakan produk investasi jangka panjang, seperti tabungan. Yang namanya investasi seperti kita membeli sebuah rumah dengan angsuran secara kredit untuk jangka panjang. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Produk unit link kita namakan Carling Pro. Carling Pro kita bagi menjadi dua, investasi dan proteksi. Proteksi dibagi menjadi dua lagi, yaitu kesehatan dan pertanggungan jiwa. Di mana di 3i kita tidak masukkan program kesehatan, kita hanya pertanggungan jiwa. Artinya, jika nasabah meninggal sesuai premi yang dibayar setiap bulan. Untuk premi 350.000, uang pertanggungan 21 juta rupiah. Untuk premi 700.000, uang pertanggungan 42 juta rupiah. Dan untuk premi 1 juta, uang pertanggungan 60 juta rupiah. Pilihan investasi. Pilihan investasi ada 4. Kita bisa masukkan ke ProSafe, ProFlexi, dan ProMix. Tetapi khusus di 3i, kita masukkan di ProMix. Kenapa? Karena untuk jangka panjang nilai investasi lebih stabil. Dan alokasi dana kita saham 10-90%, obligasi 10-90%, dan pasar uang 20-80%. Biaya akuisisi. Dalam produk Carling Pro, ada biaya akuisisi setiap bulan selama 5 tahun. Sehingga nilai investasi tahun pertama adalah 40%, tahun kedua adalah 75%, tahun ketiga ada 90%, tahun keempat 95%, dan tahun kelima adalah 95%. Sisanya biaya akuisisi. Berikut ini adalah contoh atau ilustrasi perhitungan nilai tunai disetahunkan. Dengan usia tertanggung 3 tahun, biaya asuransi Rp29.610 per tahun dengan membayar premi selama 5 tahun. Jika kenaikan investasi NAB sebesar 6% dan sedang 14%, tinggi adalah 20%, maka kita lihat bagaimana cara menghitung nilai kenaikan investasi sebesar 6%. Contoh perhitungan nilai tunai, premi 350.000. Premi 350.000 dikali dengan 12 disetahunkan menjadi Rp4.200.000. Dikurangi, yang pertama adalah biaya akuisisi 60%, Rp2.520.000. Biaya administrasi 25.000 per bulan dikali dengan 12, Rp300.000. Biaya asuransi sesuai dengan umur tertanggung, Rp29.610. Jadi dikurangi total Rp2.849.610. Jadi nilai tunai kita adalah sebelum kenaikan Rp1.350.390. Ditambah dengan asumsi kenaikan NAB adalah 6%. Berarti nilai sebelum kenaikan dikali dengan 6%, sehingga Rp81.023. Jadi total nilai tunai kita seperti yang ada di tabel adalah Rp1.431.413. Dengan saat ini nilai NAB kurang lebih Rp2.800 per unit. Untuk menghitung unit berarti nilai tunai
dibagikan dengan NAB. Berarti Rp1.431.413 dibagi dengan 2.800 sehingga mendapat unit 511,22. Inilah yang namanya unit link, mendapat unit. Contoh analisa kenaikan NAB. Yang seperti tadi, NAB kita saat ini 2.800. Berarti nilai unit kita 511,22 unit. NAB per unit 2.800 jika kenaikan menjadi NAB menjadi 3.360 per unit, maka nilai tunai kita menjadi 3.360 dikali unit yang sudah kita dapatkan, sehingga uang kita menjadi 1.717.699. Selisih 3.360 dengan 2.800 sama dengan Rp560. Inilah yang dinamakan kenaikan daripada NAB. Kalau kita hitung sebesar 20% antara 3.360 dengan 2.800. Kalau kita melihat tabel, inilah yang dihitung, ada rendah 6%, sedang 14%, dan tinggi adalah 20%. Kenaikan inilah yang dinamakan kenaikan daripada NAB yang ada di ilustrasi contoh masing-masing usia tertanggung. Apa itu NAB? Pengertian daripada NAB. Nilai aktiva bersih, yaitu alat ukur kinerja reksadana yang terlihat pada harga satuan unit penyertaan yang menjadi indikator sebagai untung atau ruginya investasi pada reksadana yang dikerjakan oleh manajer investasi. Nilai aktiva bersih NAB dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai dari masing-masing efek atau surat berharga yang dimilikinya berdasarkan harga penutup efek yang bersangkutan, kemudian dikurangi dengan kewajiban-kewajiban reksadana, kemudian diserahkan kepada bank kustodian untuk dihitung NAB dan diterbitkan hasilnya setiap hari. Salam luar biasa, Go Kron!